Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Pratama Fafi dengan NPM 2510630030028 dari Prodi D3 Akuntansi kelas 2B. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Agama. Pada video kali ini juga saya akan membahas bagaimana konsep-konsep Islam seperti Tauhidullah, iman, Islam, ihsan, dan keadilan sosial, serta rahmatan lil alamin, yang dapat menjadi landasan bagi seorang akuntan dalam menjalankan profesinya. Akuntansi bukan hanya tentang angka, laporan keuangan, dan keuntungan, tetapi juga tentang amanah, tanggung jawab, serta nilai moral. Seorang akuntan memiliki peran besar dalam menciptakan Islam dan menjaga kejujuran dalam dunia bisnis. Untuk soal yang pertama, yaitu tauhidullah dan integritas akuntan profesional. Konsep tauhidullah sendiri yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki hubungan erat dengan integritas seorang akuntan. Seorang akuntan yang memahami konsep tauhid akan menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia kerja, seorang akuntan sering menghadapi tekanan, misalnya diminta manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan agar perusahaan terlihat lebih baik. Namun, kesadaran terhadap nilai tauhid akan menjadi pengendali moral agar akuntan tetap berpegang pada kejujuran. Tauhid membentuk sikap bahwa pekerjaan adalah sebuah amanah, sehingga seorang akuntan harus menyajikan informasi keuangan secara benar, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, keimanan kepada Allah dapat menjadi benteng utama dalam mencegah fraud, karena seseorang merasa selalu diawasi oleh Allah, bukan hanya oleh aturan manusia. Untuk soal nomor 2, hubungan iman, Islam, dan ihsan dalam etika akuntan. Dalam Islam, terdapat 3 konsep utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Islam berkaitan dengan menjalankan aturan dan ibadah. Sedangkan ihsan berarti melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, karena merasa Allah selalu mengawasi. Permasalahan yang sering terjadi adalah seseorang rajin melakukan ibadah, ritual, tetapi masih melakukan tindakan tidak etis dalam pekerjaan. Contohnya seperti menerima suap atau membuat laporan yang tidak jujur. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan antara ibadah dan akhlak. Padahal dalam Islam sendiri yaitu seharusnya membentuk perilaku yang baik. Seorang akuntan juga harusnya memiliki iman, Islam, dan ihsan. Dan itu juga akan menyebabkan memahami bahwa kejujuran dalam bekerja juga merupakan bagian dari ibadah. Kesolehan seseorang tidak hanya terlihat dari hubungannya dengan Allah, tapi juga dari bagaimana ia memperlakukan manusia dan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Untuk nomor 3 yaitu paradigma Qur'ani dalam membangun sistem akuntansi berkeadilan. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus membawa manfaat dan keadilan. Dalam konteks akuntansi, paradigma Qur'ani dapat diterapkan dengan menciptakan sistem yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Akuntansi dapat membantu
lembaga zakat dalam laporan yang transparan, sehingga masyarakat percaya bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Selain itu, akuntan muslim juga dapat berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, seperti mendukung transaksi yang bebas dari penipuan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Dengan begitu, akuntansi menjadi alat untuk membangun kesejahteraan ekonomi dan juga sosial yang bukan hanya untuk alat menghitung keuntungan. Untuk nomor 4, nilai Islam yang terkandung dalam lingkungan kerja beragam, yaitu di era globalisasi ini di lingkungan kerja sendiri itu terdiri dari berbagai latar yang berbeda-beda, mulai dari agama, budaya, dan pemikiran. Nah, sebagai seorang akuntan muslim, menerapkan nilai Islam berarti tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Nilai Islam yang dapat diterapkan secara universal adalah kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan menghargai sesama, dan juga tentu saja keadilan. Contohnya, seorang muslim tetap menghormati rekan kerjanya yang berbeda-beda agama, bekerja secara profesional, dan menjaga hubungan yang baik. Nah, sikap ini juga bisa dapat berjalan dengan prinsip agama sendiri, karena Islam itu mengajarkan toleransi dan keadilan dalam bermasyarakat. Nomor 5 yaitu akuntansi dalam pengelolaan keuangan masjid. Masjid memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial. Namun masih terdapat masjid yang belum mengelola keuntungan secara maksimal, sehingga dananya hanya tersimpan tanpa memberikan manfaat yang besar. Nah, dalam ilmu akuntansi sendiri yaitu dapat membantu masjid melalui pencatatan keuangan yang rapi, penyusunan laporan, dan pengawasan penggunaan dana besar lainnya. Dengan sistem akuntansi yang baik, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana masjid digunakan, mulai membeli cat, membeli genteng, dan memperbaiki mic serta toa di masjid yang sudah lama digunakan. Nah, akuntansi juga dapat mengubah pengelolaan masjid dari sekedar pencatatan transaksi menjadi instrumen sosial, misalnya melalui program pendidikan, bantuan masyarakat miskin, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi. Untuk nomor 6, Islam rahmatan lil alamin dalam akuntansi lingkungan. Nah, di Islam juga mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab menjaga bumi. Untuk konsep Islam rahmatan lil alamin juga berarti Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk lingkungan. Dalam dunia akuntansi modern, hal ini berkaitan dengan konsep green accounting dan sustainable reporting. Perusahaan tidak hanya boleh mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungannya. Misalnya, perusahaan perlu melaporkan penggunaan sumber daya alam, dampak limbah, dan program tanggung jawab sosial. Dengan konsep ini, perusahaan dapat berkembang tanpa merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Untuk nomor 7 yaitu etika komunikasi akuntan di era digital. Perkembangan teknologi membuat informasi dapat dilakukan atau disampaikan dengan cepat melalui sistem digital.
Salah satunya itu adalah handphone. Nah, namun teknologi juga dapat memiliki resiko seperti penyebaran informasi palsu dan manipulasi data. Dalam Islam, terdapat prinsip komunikasi seperti yang pertama, qaulan sadida, yaitu yang artinya berkata benar dan jujur. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya, dan tabayun, yang artinya melakukan verifikasi informasi sebelum menyampaikan. Seorang akuntan muslim harus memastikan laporan yang dibuatnya secara akurat, tidak menyesatkan, dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan teknologi harus tetap diimbangi dengan etika. Untuk yang nomor ke-8, kontribusi pemikir muslim terhadap ilmu akuntansi. Nah, walaupun sistem double entry sering dikaitkan dengan tokoh barat seperti Luca Pacioli, sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam juga memiliki tradisi pencatatan keuangan yang maju. Pada masa kekhalifahan Islam, pencatatan administrasi negara dan pengelolaan Baitul Mal sudah menggunakan sistem yang sudah terorganisir. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu akuntansi tidak berdiri sendiri, tetapi juga merupakan hasil kontribusi berbagai peradaban. Mempelajari sejarah ini penting agar kita menghargai kontribusi ilmuwan muslim serta mengembangkan akuntansi yang sesuai dengan nilai keadilan dan etika Islam. Akuntansi syariah juga menjadi salah satu bentuk pengembangan ilmu akuntansi modern yang menggabungkan profesionalisme dengan nilai moral. Nah, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa akuntansi bukan hanya ilmu tentang angka, tetapi juga ilmu tentang tanggung jawab. Seorang akuntan tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki karakter yang kuat seperti kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai Islam memberikan pandangan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan membawa manfaat bagi manusia serta lingkungan di sekitarnya. Karena pada akhirnya, keberhasilan seorang akuntan bukan hanya dilihat dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.